Oke, pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah statistika dan desain eksperimen, kita akan membahas mengenai probabilitas dan aturan probabilitas, atau nama lainnya adalah peluang. Nah, kita mulai saja. Sebelum kita masuk ke peluang itu seperti apa dan contoh-contoh soalnya, kita harus tahu dulu istilah ruang sampel. Jadi ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil suatu kejadian, percobaan atau eksperimen dan dilambangkan dengan huruf S. Itu adalah ruang sampel. Contoh, ruang sampel untuk kejadian munculnya angka pada pelemparan sebuah dadu. Jadi S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa kok ada sampai 6? Karena kita tahu untuk sebuah dadu adalah bentuknya kubus. Nah, kubus ini memiliki 6 sisi. Dan setiap sisinya ada angkanya. Jadi ada angka 1, misalnya sisi yang depan, terus sisi sebelah kirinya ada 2, terus dan seterusnya. Jadi ada 6 sisi, jadi ada 6 angka. Itu kenapa dia S-nya atau ruang sampelnya ada 6. Nah, contoh selanjutnya, 3 buah produk diambil secara acak dari suatu proses produksi di sebuah pabrik. Kemudian, produk tersebut diperiksa apakah cacat yang dilambangkan atau disimbolkan dengan C atau tidak cacat disimbolkan dengan T. Maka ruang sampelnya adalah, berarti ketika ada 3 produk ini, berarti ini mewakili produk pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya 1, 2, 3. Jadi kemungkinannya 3-3-nya cacat, kemungkinannya 1, 2 cacat, 3 tidak cacat, dan seterusnya sampai kemungkinan yang terakhir cacat semuanya, atau 3 produk tidak cacat semua. Nah, itu yang dinamakan dengan ruang sampel atau dilambangkan dengan huruf S. Nah, selanjutnya ada yang namanya teorema penggandaan. Jadi teorema penggandaan itu adalah jika suatu percobaan atau dalam suatu eksperimen ada kejadian A dan B, keduanya dapat terjadi sekaligus. Jadi ada 2 kejadian yang terjadi secara bersamaan. Maka perumusannya adalah P dari kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B dan A, atau kejadian B yang terjadi setelah adanya kejadian A. Contohnya, kejadian A, sekring pertama rusak, kejadian B, sekring kedua rusak. Maka peluang kejadian A irisan dari B, berarti A terjadi dan B terjadi setelah A. Jika peluang sekring rusak pada pengambilan pertama atau kejadian A peluangnya adalah seperempat ini, dan peluang mendapatkan sekring rusak pada pengambilan kedua, berarti pada pengambilan kedua tadi kan B, jadi P peluang dari kejadian kedua yaitu 4/19. Maka teorema dengan menggunakan teorema penggandaan, maka peluang A irisan B adalah seperempat dikalikan dengan 4/19, yaitu per 19. Jadi ini untuk 2 kejadian yang terjadi sekaligus. Nah, jika A dan B saling bebas, maka peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Contoh,
A dan B menyatakan bahwa peluang mobil pemadam kebakaran dan ambulans siap digunakan. Jika peluang A 0,98, peluang B 0,92, maka peluang A dan B atau A irisan B adalah ini dikalikan dengan ini. Maka ini adalah peluang A irisan B jika A dan B saling bebas atau tidak saling berhubungan. Nah, selanjutnya ada teorema Bayes. Jadi apabila kejadian-kejadian B1, B2 sampai K merupakan sekatan dari ruang sampel S dan A suatu kejadian dengan peluang B tidak sama dengan 0. Maka untuk peluangnya atau peluang jadi kejadian A tersebut kita bisa hitung dengan sigma peluang BK dikali peluang terjadinya peluang kejadian-kejadian dari sejumlah K dengan sekatan dari kejadian A, di mana peluang BK bersyarat A. Jadi ini peluang BK bersyarat A itu dapat dihitung dengan peluang BK irisan A dibagi dengan peluang A. Contoh, untuk teorema Bayes, 3 anggota organisasi X telah dicalonkan sebagai ketua. Jadi ada Pak Andi, ada Pak Budi, dan ada Pak Dedi. Nah, Pak Andi terpilih, peluang Pak Andi terpilih adalah 0,4. Peluang Pak Budi terpilih 0,1. Dan untuk Pak Dedi peluangnya 0,5. Nah, jika Pak Andi terpilih, maka peluang kenaikan iuran anggota adalah 0,5, Pak Budi 0,3, dan Pak Dedi 0,4. Berapa peluang Pak Andi terpilih setelah terjadinya kenaikan iuran anggota? Nah, jika ada peluang di dalam peluang atau ada kejadian di dalam peluang, maka kita menggunakan teorema Bayes. Maksudnya bagaimana ada kejadian dalam peluang? Nah, tadi kan peluang yang pertama itu peluang terpilih jadi ketua. Nah, peluang di dalam peluang berarti ada kejadian lagi di dalam peluang yang pertama. Jadi kejadiannya adalah peluang kenaikan iuran. Nah, ini kita menggunakan teorema Bayes untuk menghitungnya. Jadi ada sebuah ini kejadian terjadi di dalam peluang. Nah, maka menjawabnya seperti ini. Nah, kejadian di dalam peluang-peluang itu kita simbolkan dengan A. Jadi iuran anggota dinaikkan, itu kejadian di dalam peluang. Nah, peluang yang pertama atau B1 itu Pak Andi terpilih, peluang kedua Pak Budi terpilih, peluang ketiga Pak Dedi terpilih. Dimana nanti untuk masing-masing yang B1 ini untuk Pak Andi. Untuk Pak Andi itu peluang terpilihnya Pak Andi dikali dengan kejadian dalam peluang terpilihnya Pak Andi. Berarti kan tadi peluang terpilihnya Pak Andi berapa? 0,4. Kemudian untuk kejadian di dalam peluang terpilihnya Pak Andi tadi kan kenaikan iuran. Nah, karena kenaikan iuran, peluang kenaikan iuran anggota untuk Pak Andi 0,5. Nah, jadi 0,4 dikalikan 0,5, 0,2. Untuk yang peluang kedua atau ketika Pak Budi yang terpilih, itu juga sama. Tadi peluang terpilihnya Pak Budi kan 0,1. Nah, 0,1 itu peluang terpilihnya Pak Budi. Nah, dikalikan dengan peluang terpilihnya Pak Budi
di mana di dalamnya itu ada sebuah kejadian yaitu kenaikan iuran. Nah, ketika Pak Budi terpilih, maka peluang kenaikan iurannya adalah 0,3. Terus kita kalikan 0,3. Nah, kemudian selanjutnya untuk Pak Dedi juga sama, peluang terpilihnya Pak Dedi 0,5 dikali dengan kejadian yang terjadi setelahnya, yaitu kenaikan iuran anggota ketika Pak Dedi terpilih yaitu 0,4, sehingga kita dapat 0,2. Nah, yang ditanyakan peluang Pak Andi terpilih setelah terjadi kenaikan iuran anggota. Berarti kita yang ditanyakan adalah punyanya Pak Andi. Jadi ini kita fokusnya yang di B1. Maka sesuai rumus, peluang terpilihnya Pak Andi dengan kejadian di dalamnya atau sekatannya adalah iuran anggota, maka sama dengan Pak Andi tadi, hasil perkaliannya peluangnya 0,2, taruh di sini, tadi kan per sigma dari jumlah semua peluang yang terjadi, berarti ditambah dengan ini semua, berarti 0,2, 0,3 tambah 0,2, sehingga didapatkan peluang Pak Andi terpilih setelah terjadi iuran anggota adalah 0,286. Seperti itu. Kemudian ada permutasi. Jadi untuk permutasi adalah urutan unsur-unsur yang memperhatikan urutannya. Dinotasikan dengan NPR yang artinya permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Nah, diformulasikan dengan seperti ini. Jadi NPR sama dengan N faktorial per dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Misalkan kita ingin mengambil 3 dari 10 bola dalam satu tas. Jadi di dalam satu tas ada 10 bola. Kita ambil 3. Kemudian akan mencatat urutan 3 bola yang diambil. Sehingga yang dimaksud dengan N adalah banyaknya bola dalam tas dan R adalah unsur yang diambil, yaitu 3. Jadi N itu adalah total ruang sampelnya dan jumlah ruang sampelnya berapa, dan R adalah unsur yang diambil. Nah, formula di atas menjelaskan bahwa berapa jumlah yang berbeda, berapa jumlah yang dengan cara berbeda untuk memilih 3 bola dari 10 bola, di mana urutan pemilihan merupakan hal yang penting. Jadi perlu diingat kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Nah, urutan merupakan hal yang penting karena hal tersebut menjelaskan bahwa memilih bola 1, 2, dan 3 berbeda dengan memilih 3, 2, 1. Jadi ketika urutan bola 1, 2, 3 itu urutannya tidak sama dengan 3, 2, 1. Itu permutasi. Nah, contoh soal, Olimpiade ski dihadiri 30 peserta. Berapa cara yang dapat dilakukan untuk memberikan medali emas, perak, dan perunggu? Dari sini kita bisa tahu bahwa untuk memberikan medali, jadi ketika ada urutan emas, perak, dan perunggu, maka pemberian ini tidak dapat diberikan dengan cara yang acak, jadi harus urut. Jadi harus urut dari yang emas, perak, dan perunggu. Nah, ini kan emas, perak, dan perunggu. Ini jumlahnya berapa? Ada 3 kan, emas, perak, dan perunggu. Berarti ada 1, istilahnya juara 1, 2, dan 3. Nah, karena pada kejuaraan pasti hanya ada yang dapat 1 emas, perak, maupun perunggu, maka kemungkinan diberikan adalah, di sini kita menggunakan permutasi, karena ini merupakan suatu urutan. Tadi rumus permutasi adalah NPR, di mana N adalah jumlah ruang sampelnya atau total ruang sampel, yaitu
Tadi rumusnya NPR sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Mana tadi N-nya 30, N sama dengan 30, dan R sama dengan 3, karena ada emas, perak, dan perunggu. Jadi 30 faktorial per 30 min 3 faktorial. Sama dengan, nah arti 30 faktorial ini adalah 30 kali 2 dikali dengan 29 dikali dengan 28 dikali dengan seterusnya sampai 1. Itu arti 30 faktorial. Nah, di sini kan ada 30 faktorial per 27 faktorial. Nilai terkecilnya berapa? Nilai terkecilnya itu 27 faktorial. Maka kita tidak perlu menulis sampai 1. Jadi kita cukup menulis sampai 27 faktorial. Jadi 30, 29, 28 kali 27. Jadi kita samakan antara yang atas dengan yang bawah. Jadi ketika ada 27 faktorial dan 27 faktorial, kita bisa hilangkan dengan cara dibagi samanya, coret. Jadi tinggal 30 dikali 29 dikali dengan 28. Kita dapatkan 24.360. Jadi dapat disimpulkan ada 24.000 cara atau 24.360 cara berbeda untuk memberikan medalinya. Nah, selanjutnya untuk kombinasi. Jadi kombinasi ini berkebalikan dengan permutasi. Kalau tadi permutasi itu memperhatikan urutan. Nah, sedangkan untuk kombinasi itu urutan R unsur dari N unsur yang tersedia dengan tidak memperhatikan urutannya. Jadi dia tidak memperhatikan urutan. Formulasinya bagaimana? Formulasinya seperti ini. NCR sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial kali dengan N min R faktorial. Tadi kalau permutasi dilambangkan dengan P, nah kalau kombinasi dilambangkan dengan C. Jadi rumusnya seperti ini, perbedaannya ada di pembaginya. Kalau kombinasi dia dibagi dengan R faktorial atau banyaknya unsur yang diambil dari N unsurnya. Nah, atau dengan kata lain, NCR sama dengan NPR dibagi R faktorial. Kenapa bisa NPR? Karena tadi permutasi R unsur dari N unsur adalah N faktorial per N min R faktorial. Nah, N min R faktorial ini adalah N permutasi kan. Nah, maka dari itu NPR itu sama dengan permutasi dan R faktorial tetap di bawah, sehingga kombinasi R dari total unsur N itu kita bisa tulis permutasinya dibagi dengan R faktorial seperti ini. Nah, misalkan memilih sejumlah orang untuk menempati sejumlah kursi, di mana susunan kursi tidak menjadi perhatian. Itu dinamakan dengan permutasi. Jadi ketika memilih beberapa orang untuk menempati beberapa kursi, maka urutan kursi entah itu di belakang atau di depan itu tidak menjadi perhatian, maka ini menggunakan kombinasi. Contoh, pada sebuah klub matematika ingin memilih 4 dari 24 anggotanya untuk pergi ke sebuah seminar. Dalam berapa cara berbeda pemilihan dapat dilakukan? Di sini kita bisa tulis bahwa N sama dengan 24. R-nya atau unsur yang dipilih dari total unsurnya adalah 4. Dalam
permasalahan ini kan tidak masalah ketika seseorang dipilih pertama, kedua, atau ketiga, atau bahkan keempat, karena keempat-empatnya akan tetap pergi ke seminar. Sehingga ini ya, N sama dengan 24, R sama dengan 4, maka kombinasinya adalah kombinasi NCR sama dengan tadi rumus dari kombinasi adalah N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali N min R faktorial. Nah, tadi N-nya 24, kemudian R-nya 4, 24 dikurangi 4 faktorial, maka 24 dibagi dengan 4 faktorial dikali dengan 20 faktorial. Maka tadi caranya karena 24 faktorial itu artinya 24 dikali 23 dikali 22 sampai dikali 1. Maka kita tidak perlu menulis semuanya, kita tinggal lihat yang di bawahnya, dia yang paling besar itu berapa? Unsur pembaginya 20, maka kita cukup menulis sampai 20. Berarti 24, 23, 22, 21, 20. Kita coret yang 20 faktorialnya, tinggal 24 kali 23 kali 22 kali 21 dibagi 4 faktorial. Di mana 4 faktorial ini adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, nanti kita bisa dibagi. Maka kita dapatkan 10.600. Kita bagi ya, ini 10.626. Sehingga kesimpulannya, klub matematika dapat memilih 4 dari 24 anggotanya untuk dikirim ke sebuah seminar dalam 10.626 cara yang berbeda. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke probabilitas. Secara definisi, probabilitas adalah harga perbandingan jumlah kejadian A yang mungkin dapat terjadi terhadap S, atau di mana S itu jumlah keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi dalam sebuah peristiwa atau dalam suatu eksperimen atau percobaan. Nah, peluang itu diformulasikan dengan peluang A atau peluang kejadian A adalah jumlah kejadian A dibagi dengan jumlah keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Nah, PA adalah peluangnya, NA adalah jumlah yang memungkinkan untuk munculnya kejadian A, dan NS adalah jumlah total kemungkinan yang keluar dari suatu percobaan. Nah, untuk probabilitas ini itu ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, peluang itu dinyatakan dari angka 0 sampai 1. Jadi nilainya itu pasti berkisar dari 0 hingga 1. Jadi 0,5 atau 0, berapa, tidak mungkin lebih dari 1. Atau bahkan minus. Itu tidak mungkin. Nah, jika suatu peristiwa terjadi, maka peluang sama dengan 1. Jika tidak dapat terjadi, maka peluang sama dengan 0. Dan jika peristiwa A dan B saling berhubungan, maka P atau B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Jika berkebalikan, maka peluang A sama dengan 1 dikurangi peluang yang tidak terjadi. Misal, peluang terjadinya hujan sama dengan 0,4. Maka jika berkebalikan, berarti kalau berkebalikan kan peluang tidak terjadinya hujan sama dengan 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6. Nah, ini yang namanya berkebalikan. Nah, contoh untuk peluang, berapa peluang munculnya angka ganjil pada pelemparan sebuah dadu?
Nah, tadi kan dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, yang ditanyakan adalah munculnya angka ganjil, peluang munculnya angka ganjil. Berarti kalau ganjil itu ada 1, 3, dan 5. Seperti ini. Maka peluang munculnya angka ganjil adalah 3. Ini kan jumlahnya ada 3. Nah, sedangkan sisinya dadu ada berapa ini? Ada 6. Berarti ini NS-nya ada 6. Sehingga di sini kita bisa tulis untuk NS-nya atau total dari semua sisi dadunya itu 6. Nah, kemudian peluang munculnya angka ganjil yaitu NA. Angka ganjilnya ada berapa? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 3. Maka rumusnya peluang tadi adalah NA dibagi dengan NS. Sehingga jadilah 3, NA-nya 3. Kemudian jumlah dari angka pada dadu ada 6. Jadi setengah. Jadi peluang munculnya angka ganjil pada pelemparan sebuah dadu adalah 1/2. Selanjutnya, untuk aturan dalam kita sudah mulai masuk ke aturan probabilitas, yaitu keterkaitan antar kejadian. Jadi jika ada soal yang hubungan atau peluang semakin besar, hubungan atau peluang semakin besar. Jadi misal pada soalnya peluang munculnya angka 3 atau 4 pada pelemparan sebuah dadu. Jadi kalau di soal probabilitas ini kita harus tahu soalnya itu yang dimaksud apa. Kalau misalnya ada perkataan 3 atau, ada kata atau, maka peluang 3 atau 4 itu sama dengan 1/6 ditambah dengan 1/6 sama dengan 2/6. Maksudnya bagaimana? Jadi untuk peluang munculnya 3 atau 4 pada sebuah dadu. Jadi kita tahu sisi dadu pada sebuah dadu, tadi kan semestanya atau totalnya ada 6 kan, 6 sisi. Nah, angka 3 itu kan cuma ada 1 di sebuah dadu. Nah, angka 4 juga ada 1 pada sebuah dadu. Maka, pertama, peluang munculnya angka 3 pada dadu itu berapa? Maka karena angka 3 cuma ada 1, maka NA-nya sama dengan 1 dibagi dengan NS-nya tadi sama dengan 6, maka 1/6. Begitu juga dengan peluang munculnya angka 4. NA-nya angka 4 pada dadu hanya ada 1 angka, berarti 1 per peluang jumlah dari seluruhnya yaitu 6. Berarti pada angka 3 1/6, pada angka 4 peluangnya juga 1/6. Nah, yang perlu diperhatikan, jika ada kata atau seperti ini, maka kedua peluang ini itu ditambahkan. Jadi kalau ada kata atau, peluangnya ditambahkan. Maka peluang 3 atau 4 itu 1/6 tambah dengan 1/6. Jadi 2/6 sama dengan 1/3. Jadi peluang munculnya angka 3 atau 4 sama dengan 1/3. Nah, kalau misalnya ada kata dan yang muncul pada soal, itu bagaimana aturannya? Maka peluang akan semakin kecil. Contoh, munculnya angka 3 dan 4 pada pelemparan sebuah dadu. Jadi yang kedua ini ketika soalnya berbunyi dan, berarti muncul peluang A dan B, bukan. Kalau yang pertama ini muncul peluang A atau B, yang kedua ini muncul peluang A dan B. Maka caranya sama, kita pertama harus tahu NS-nya berapa? NS-nya 6. Nah, ketika peluang dari 3 itu NA-nya kan NA A-nya 1, karena angka 3 hanya ada 1 dibagi dengan NS jumlahnya yaitu 6. Nah, ketika
peluangnya 4, itu juga sama, Na-nya itu cuma ada 1, atau angka 4 pada dadu hanya ada 1, dibagi dengan semestanya itu 6. Maka ketika ada kata dan atau peluang A dan B, di mana dalam soal ini peluang 3 dan 4 itu dikali. Jadi kalau atau itu ditambah dan itu dikali. Nah, 1/6 dikalikan 1/6 sama dengan 1/3/6. Seperti ini. Nah, selanjutnya adalah untuk kaidah penjumlahan. Jadi bila ada kejadian A dan B merupakan kejadian sembarang, maka peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan dari B. Peluang kejadian A irisan B. Contoh, peluang seorang mahasiswa lulus mata kuliah statistika adalah 2/3. Nah, peluang lulus mata kuliah fisika 4/9. Peluang sekurang-kurangnya lulus salah satu pelajaran tersebut adalah 4/5. Pertanyaannya, berapa peluang lulus kedua pelajaran tersebut? Jadi kita di sini kita lambangkan kalau statistika berarti peluang statistika PS. Nah, peluang lulus fisika itu PF. Maka ketika ditanyakan berapa peluang lulus kedua pelajaran, berarti kan S gabungan dengan F. Maka kita bisa rumuskan peluang lulus mata kuliah statistika gabungan mata kuliah fisika sama dengan peluang S plus peluang F dikurangi peluang S irisan F. Maka tadi peluang lulus statistika 2/3 ditambah 4/9, yaitu untuk fisika, ini statistika, dikurangi dengan, ini adalah statistika irisan dari fisika. Maka kita dapatkan 14/45. Contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau yang sebelumnya, ketika kejadiannya sembarang, nah, yang selanjutnya, ketika kejadiannya terpisah. Ketika kejadiannya terpisah, maka cukup menjumlahkan peluang A ditambah dengan peluang B. Contoh, dari pelemparan 2 buah dadu, A kejadian munculnya jumlah 7, dan B kejadian munculnya jumlah 11. Kejadian A dan B saling terpisah karena tidak memungkinkan terjadi bersamaan. Berapa peluang jumlah 7 atau jumlah 11 pada pelemparan 2 buah dadu? Nah, di sini kita ada 2 buah kejadian. Kejadian pertama itu munculnya jumlah 7 dan kejadian kedua yaitu B munculnya jumlah 11. Peluang munculnya jumlah 7 itu ada 1/6. Dan munculnya peluang jumlah 1/18, munculnya jumlah 11 itu ada 1/18. 1/6 sama 1/18 dari mana? Pertama, muncul jumlah 7. Berarti ini ada kejadian A. Muncul jumlah 7 itu dia berapa saja? Berarti kalau muncul jumlah 7 itu kan bisa jadi 2 tambah 5, kemudian 5 tambah 2, 3 tambah 4, 4 tambah 3, atau 1 tambah 6, dan 6 tambah 1. Nah, ini adalah kejadian A. Nah, kemudian muncul jumlah 7.
muncul jumlah 11. Atau kejadian B. Kan untuk kejadian B, ketika 2 buah dadu dilemparkan, angka yang bisa menjumlahkan atau angka yang bisa muncul 11 itu kan 5 tambah 6 atau 6 tambah 5. Sehingga untuk kejadian A, untuk peluang A, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dibagi dengan 36. Karena ada 2 buah dadu. Tadi diingat kalau misalnya ada 2 buah dadu kan berarti termasuk dan ya. Jadi dikalikan 6 dikalikan 6 sama dengan 1/6. Maka peluang kejadian A itu 1/6. Nah, untuk yang peluang kejadian B, tadi NB-nya itu 2, berarti peluang B di sini, saya tulis di sini. Ada 2 ini dibagi dengan 36 karena ada 2 buah dadu yang dilempar. Ini berarti karena ada 2 buah dadu yang dilempar, maka ada 6 sisi dikalikan dengan 6 sisi. Jadi sisi dadu pertama dikalikan jumlah sisi dadu kedua, jadi 36. Maka 2/36 sama dengan 1/18. Maka untuk peluang jumlah dadu 7 atau jumlah dadu 11 adalah 1/6 ditambah dengan 1/18 sama dengan 2/9. Itu untuk kaidah penjumlahan. Selanjutnya adalah bila A dan A aksen adalah 2 kejadian yang satu merupakan komplement lainnya. Yang dimaksudkan adalah kejadian satu itu melengkapi kejadian lainnya. Maka jumlah peluang A ditambah jumlah peluang A aksen itu sama dengan 1. Contoh, peluang tidak munculnya angka 3 pada pelemparan sebuah dadu adalah, maka perlu kita tahu di sini sebuah dadu berarti NS-nya itu ada 6. Nah, angka 3 pada sebuah dadu itu ada berapa? Atau kejadian munculnya angka 3, berarti kita ibaratkan munculnya angka 3 itu A, maka NA itu sama dengan 1, karena angka 3 pada sebuah dadu cuma ada 1. Sehingga PA itu sama dengan 1/6. Nah, di sini kan PA ditambah PA aksen itu sama dengan 1. Sehingga ketika yang ditanyakan adalah tidak munculnya, maka PA ditambah PA aksen sama dengan 1, maka tidak munculnya berarti kebalikannya, yaitu kalau ini PA berarti yang dicari adalah PA aksen sama dengan 1 dikurangi PA. Nah, di sini 1 dikurangi 1/6, maka sama dengan 5/6. Ini sama dengan ini ya, maka kalau ditanyakan kebalikannya, maka 1 dikurangi peluang yang diketahui berapa, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada probabilitas bersyarat. Nah, probabilitas bersyarat ini adalah apabila suatu kondisi tertentu dapat membatasi jumlah ruang sampel. Jika suatu peluang kejadian A terjadi bila telah terjadi kejadian B, atau peluang kejadian A bila diketahui B telah terjadi, atau ditulis P A sekatan peluang A sekatan B. Formulasikan seperti ini, yaitu peluang A irisan B dibagi dengan peluang B jika peluang B lebih dari 0. Contoh, sebuah box berisi 2 kelereng warna merah, 3 kelereng hijau, dan 1 kelereng biru. Dari dalam box diambil 2 kelereng sekaligus.
Tentukan peluang terambil kelereng warna merah dan yang lain berwarna biru. Maka kita bisa tulis yang pertama, kemungkinan pertama, merah dan biru. Maksudnya adalah merah dulu, kemudian terambil biru. Maka peluang terambilnya merah adalah karena kelereng merah ini ada 2, dan jumlah kelereng, berarti jumlah semua kelereng itu 2 tambah 3 tambah 1 sama dengan 6. Nah, kelereng merah ada berapa? Jumlah kelereng merah itu sama dengan 2. Maka peluang terambilnya merah itu 2/6. Kita tulis di sini. PM 2/6. Nah, maksud dari peluang biru sekatan merah atau peluang terambilnya biru setelah terambilnya kelereng merah. Maka di sini kita menulisnya adalah pertama, jumlah kelereng biru ada berapa? Ada 1 kan? Nah, NS-nya karena tadi yang pertama jumlahnya 6, maksudnya ketika belum diambil atau pertama kali diambil itu jumlah kelerengnya ada 6, maka peluang yang selanjutnya atau peluang sekatannya itu semestanya atau totalnya jadi 5 karena merah sudah terambil. Jadi yang tadinya 6 jadi 5. Ini karena merah telah terambil. Maka kita di sini ditulis peluang terambilnya biru setelah terambilnya merah itu 1/5. Kita tulis di sini. Berarti 2/6 dikali 1/5 sama dengan 2/30. Jadi yang membedakan adalah penyebutnya ini. Jadi kalau ini itu awal belum terambil. Nah, kalau yang ini itu setelah terambil. Nah, kemungkinan kedua adalah terambilnya biru terlebih dahulu kemudian merah. Maka di sini peluangnya juga berbeda. Jadi sehingga peluang biru sama dengan jumlah biru itu sama dengan berapa tadi? 1. Nah, total dari semua kelereng ada dalam box adalah 6. Maka ini adalah peluang biru. Nah, peluang terambilnya merah setelah biru, peluang terambilnya merah setelah biru itu sama dengan seperti yang di awal, ketika yang pertama sudah 6 atau sudah jumlah utuh yang belum terambil, maka ketika sudah terambil 1 dia sisa 5. Maka peluang terambilnya merah setelah biru, tadi kelereng merah jumlahnya ada 2 dibagi dengan 5 karena tadi sudah terambil 1. Kan karena di soalnya kan terambilnya 2. Ini 1, ini 1. Jadi sama dengan 2. Maka pengambilan pertama dan pengambilan kedua. Pengambilan pertama, pengambilan kedua. Ini juga sama, ini pengambilan pertama, ini pengambilan kedua. Sehingga 1/6 dikali dengan 2/5, yaitu 1/15. Maka peluang 1 ditambah kemungkinan 1 peluangnya adalah, jika ditanyakan, tentukan peluang terambil kelereng berwarna merah dan yang lain berwarna biru. Maka peluangnya adalah kemungkinan 1 ditambah dengan kemungkinan 2.
yaitu 1/5 tambah 1/15 tambah 1/15, yaitu 2/15. Itu untuk kejadian A dan B bersyarat atau ada yang membatasi kejadian peluang dari suatu kejadian. Jadi ketika ditanyakan tentukan peluang terambil kelereng berwarna merah dan berwarna biru. Jadi dia ada 2 kemungkinan kejadian. Bisa merah dulu, kemudian biru, atau biru dulu, kemudian merah. Oke. Sekian untuk penjelasan mengenai probabilitas. Maka jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau di WA. Semoga bermanfaat dan terima kasih.